الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاكترام. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وبعده ونعوذ بك شر هذا اليوم وبعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, para masyayikh, para alim ulama, orang-orang tua kita, terkhusus kepada Pak Imam, Pak Bilal, yang kita hormati, Ketua DKM Masjid beserta dengan jajaran pengurus yang lainnya, Wakil, Sekretaris Bendahara dan divisi-divisi yang lain. Yang kita hormati para tokoh masyarakat, perangkat warga, RT RW, pembina yayasan, dan yang kami banggakan, yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, yang besar kami tak sebut gelar, yang kecil kami tak imbau nama. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusur wa asbahna fi mukillah wa asbahna lillah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah di kesempatan ini dengan segala puji milik Allah dipertemukan kembali dalam kajian kitab Mukashafatul Qulub. InsyaAllah di kali ini kita masuk ke bab yang ke-46, Bi bayani ilmil yaqin wa ainil yaqin wassu'ali yawmal arad. Penjelasan ilmu yakin, ainul yakin, dan pertanyaan pada hari pemaparan, pada hari di mana kita ditanyakan hari kiamat. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala allazi nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Qala Allah ta'ala kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Yani law ta'lamuna amral qiyamati bil yaqin la alhaakum an zalika ay anit takasuri wat tafakhuri wa la fa'altum ma yanfa'akum minal khairi wa la taraktum ma la yanfa'akum. Wa yuqalu haqqan law ta'lamuna ilmal yakin kama ya'lamahu ar-rusul anna al-mala wal hisaba fil fakhr la yanfa'ukum yawmal qiyamah mabtakhartum bil mali wa kasratil adadi la tarawunnal jahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Takasur ayat yang kelima, sekali-kali tidak seperti itu, tidaklah demikian sebenarnya. Kamu akan mengetahui
ilmal yaqin, dengan ilmu yakinmu. Yakni yang dimaksud adalah kamu mengetahui tentang kiamat itu atau perkara atau urusan hari kiamat itu bil yakin, dengan keyakinan, sehingga dengan hal itu kamu tidak terlalai atau kamu tidak lagi terlalai dari yang namanya at-takasur. Kamu tidak terbuai dari yang namanya at-takasur, yaitu berbanyak-banyak, wat-tafakhur, berbangga-bangga, sehingga menyebabkan kamu akan melakukan yang bermanfaat bagimu saja berupa kebaikan-kebaikan, dan niscaya kamu juga akan meninggalkan yang tidak bermanfaat bagimu. Wa yuqal, dan dikatakan juga dengan haqqan, dengan yang sebenarnya, jikalau kamu betul mengetahui dengan ilmu yakin sebagaimana para rasul-rasul Allah mengetahuinya, bahwasanya harta dan berbangga dalam banyaknya keturunan, maka itu tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Dan niscaya dengan berbangga-bangga tersebut kamu akan melihat al-jahim, neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah itu surah yang ke-75, disebut dengan surah tentang kiamat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan kepada sahabat bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Iqra", bacalah olehmu surah Al-Qiyamah. Sahidtu ana wa Jibril ala man qara'ahu kana mu'minan biyaumil qiyamah. Kata Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, bacalah surah Al-Qiyamah, maka aku akan menjadi saksi bersama dengan malaikat Jibril bahwa orang ini betul-betul beriman dengan hari kiamat. Surah Al-Qiyamah itu jumlahnya 40. Jadi kalau Bapak Ibu membacanya tidak terlalu panjang juga, dan ayatnya pun tak panjang-panjang. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Pendek-pendek aja ayatnya. Sering-seringlah baca surah Al-Qiyamah itu, karena surah Al-Qiyamah itu isinya terkait dengan hari kiamat, karena memang Al-Qiyamah. Nah, bentuk atau wujud keyakinan kita kepada hari kiamat, walaupun kita belum melihatnya, namun dengan ilmu yakin kita, pengetahuan kita sampai kepada kita, penjelasan-penjelasan yang ada kita ketahui, nah itu disebut dengan ilmu yakin. Dan termasuk tadi yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahidtu ana wa Jibril biyaumil qiyamah ala man qara'ahu atau man qara'aha kana mu'minan biyaumil qiyamah. Jadi aku akan menjadi saksi kelak dan malaikat Jibril bahwa si fulan ini pernah membaca atau sering membaca surah Al-Qiyamah, dan berarti dia beriman kepada hari kiamat. Nah, karena amrul al-qiyamah bil yakin, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi untuk kita, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tajam, hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita harus ya beriman kepada hari kiamat. Nah, dengan cara apa? Satu diantaranya, bacalah surah-surah yang terkait dengan hari kiamat. Dan ternyata yang terkait dengan hari kiamat itu paling banyak di juz-juz terakhir ya. Mulai dari surah Al-Muluk, nah, nanti sampai ke surah Juz Amma, atau yang disebut dengan surah Amma Yatasa'alun 'anil Naba'il 'Azim, sampai seterusnya. Sering-seringlah baca itu. Itu tandanya ilmu yakin kita. Nah, kalau kita sudah ilmu yakin, kenal dengan itu hari kiamat, maka kita tidak terlalai lagi dari yang namanya at-takasur wat-tafakhur. Tidak lalai ya, tidak terlena, karena itu yang melalaikan kita. Alhaakumut takasur, yang membuat melalaikan kita itu yang pertama adalah Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Yang membuat kita lalai itu, terlena, adalah harta anak. Namun bukan berarti kita dilarang untuk mencintai, tidak, kan? Cuma jangan sampai melalaikan, itu aja kan, jangan sampai melalaikan. Itu nama alha. Nah, kemudian yang melalaikan kita juga adalah zarhum yatamatta'u wa yulhihum al-amal, gitu kan. Angan-angan. Nah, itu yang melalai kita adalah angan-angan. Banyak angan-angan. Itu melalaikan kita sehingga kita enggak fokus kepada kehidupan akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Jadi kalian itu lebih mencintai dunia daripada akhirat, dan kalian meninggalkan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dilarang adalah mencintai dunia untuk dunia, gitu kan. Tapi mencintai dunia untuk akhirat, itulah yang harus kita lakukan. Jadi kita cinta dunia untuk dunia. Jadi memang tujuannya untuk dunia, gitu. Makanya dunia itu dalam firman Allah, mata'ul hayatud dunya al-ghurur, gitu kan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, gitu. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan apa? Tipuan senda gurau. Jadi dunia itu Allah kecilkan ya, seolah Allah hina, Allah ejek gitu. Tapi kalau dunia itu dijadikan sebagai sarana untuk akhirat ya, dalam artian kalau dia seorang pejabat, nah jabatannya digunakan untuk keadilan, jabatannya digunakan untuk kelak nanti di akhir akhirat bisa dipertanggungjawabkan, maka aman dia kan. Kalau dia menjadi seorang yang muslim, maka dunia ini dijadikannya untuk tempat ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun kebaikan-kebaikan, membangun keakraban-keakraban dengan baik kepada manusia, maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bagian orang yang tuhibbunal ajila wa tazarunal akhirah. Jadi jadikan dunia itu sebagai sarana saja, itu tidak ada masalah. Nah, cuma kan kita jadikan dunia itu membuat lalai kita dari urusan akhirat, yang fatalnya adalah kita at-takasur wat-tafakhur. Alhaakumut takasur, kalau kita telusuri sabab nuzulnya itu adalah yaitu Bani Harithah dan Bani Haris dari kabilah Ansar. Mereka bangga-bangga ya dengan urusan ya, kehebatan masing-masing mereka, sampai mereka berbangga dengan pahlawan-pahlawan mereka, tokoh-tokoh mereka yang sudah mati pun masih dibanggakan. Nah, jadi
Kebanggaan mereka itu tidak kepada orang yang hidup saja, tapi juga orang yang sudah mati. Inilah tokoh kami, inilah apa kami. Nah, itu melalaikan mereka. Dipastikan juga mereka akan berbangga dengan harta mereka, pangkat mereka, jabatan mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Ini yang kita jangan sampai terjadi. Maka kalau kita tahu dengan ilmu yakin, itu dengan tahu bahwa ada akhirat kelak, maka tentu orang ini akan merem, ya, akan mengontrol hatinya, mengontrol dirinya, bahwa ada hari akhirat kelak yang disebut dengan hari Yaumul Arad, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan, akan menghisap, ya, apa yang telah kita lakukan di dunia. Yunba'ul insan bima qaddama wa akhar, dalam surah Al-Qiyamah. Manusia akan nanti diberitahukan apa yang telah dilakukannya dari kebaikan dan apa yang telah dilalaikannya dari kebaikan dan kemaksiatan yang dilakukannya. Bahkan dirinya menjadi saksi, walau alqa ala ma'azirah, meskipun dia ingin menyampaikan alasan-alasan, tapi dirinya sudah menjadi saksi kelaknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menghindar dari pertanyaan-pertanyaan. Maka pertanyaan pada hari kiamat itu berbeda pertanyaan di alam barzah, ya, pasti beda. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih, la tazalu qadama 'abdin, tidaklah bergeser tumit seorang hamba itu kecuali ditanyakan kepadanya an umrih bima afnah, umurnya bagaimana dihabiskan, an ilmihi, ilmunya bima fa'ala, bagaimana dia pergunakan, an jismih, tubuhnya bagaimana ia pergunakan, untuk apa dipergunakan, an malihi, hartanya, min aina tasabah wa fima anfaqah, gitu kan, dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana dia menginfakkannya, untuk apa diinfakkannya. Itu pertanyaan di hari kiamat. Nah, kalau dia kubur kan beda, ya, man rabbuka man nabiyuka, gitu kan. Namun pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat ini, hisab di hari kiamat itu tidak semuanya ditanya, walaupun zahir ayat atau hadis yang sampai kepada kita, semua manusia akan ditanya, kan. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullun ulaika kana mas'ula, kan begitu, kan. Pendengaran kita, mata kita, hati kita, yang menjadi pokok dalam diri kita itu apa? Pendengaran, mata, hati, itu akan ditanyakan. Kullun ulaika kana mas'ula waqifuhum innahum mas'ulun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tahan dulu mereka ini, jangan berikan dulu bergerak. Innahum mas'ulun, tanya dulu mereka. Siapa yang ditanya ini, Bapak Ibu dengan Allah? Orang yang enggak jelas. Nah, siapa yang enggak jelas itu? Ayo, ada yang berani mengatakan saya tidak jelas, Pak Ustaz? Hah? Nah, kalau yang tidak jelas, merasa dirinya tidak jelas, pasti ditanya. Yang jelas tidak ditanya. Yang jelas itu apa? Yang jelas masuk surga dan dijamin masuk surga oleh Allah, kebaikannya sangat luar biasa, itu nggak ditanya lagi. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu nggak berlaku pertanyaan kepada dia, pada beliau. Contoh di dalam kubur pun nggak ditanya Nabi Muhammad, man nabiyuka, kan bahaya kalau tanya siapa nabimu. Loh, saya sering nabi kok ditanya lagi. Gitu. Nggak mungkin ditanya Nabi Muhammad, ya kan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah itu, ya, itu nggak risau lagi dengan pertanyaan itu. Karena begini, dalam surah Fussilat ayat 30 itu Allah berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah, gitu kan, turun malaikat kepada mereka itu dan
berkata malaikat kepada mereka, ala takhafu wa la tahzanu, enggak usah takut, enggak usah khawatir, wa absiru, gembiralah kamu, bil jannah, dengan surga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Jadi kalau wali-wali Allah, para orang-orang yang salihin, salihat, yang luar biasa amalnya itu, dia nggak takut lagi dengan pertanyaan itu. Dan bahkan mungkin nggak ada pertanyaan, ya. Karena sudah langsung dijamin masuk surga. Dan juga yang jelas amal buruknya nggak ditanya lagi. Siapa dia? Ya Firaun. Ngapain ditanya lagi itu kan? Ya sudah jelas amal buruknya, kan? Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi habitat a'maluhum fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Dalam surah Al-Kahfi ayat 105 itu kan. Jadi mereka yang betul-betul kufur, ya, tidak beriman terhadap kebesaran Tuhan mereka dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala kelaknya, sia-sia amalnya, maka mereka itu tidak berguna sedikit pun, kami tak menilainya. Nggak perlu ditanya, nggak perlu dihisap, dah langsung masuk. Yang jelas amal baiknya dan yang jelas amal buruknya nggak perlu ditanya. Tapi memang ada zahir ayat tadi, seperti dalam surah Al-Isra ayat 18 tadi kan, inna sam'a wal basar wal fuada kulun ulakana umsula. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita itu ditanya. Itu zahir. Tapi juga ada ayat yang lain mengatakan ada orang-orang yang nggak perlu ditanya. Makanya dalam surah Ar-Rahman, la yus'alu an dzambihi insu wala jan, kan itu kan. Ada yang nggak ditanya, baik manusia maupun jin. Karena sudah jelas amal baiknya nggak perlu ditanya, jelas amal buruknya nggak perlu ditanya, gitu kan. Nah, siapa yang ditanya itu Bapak Ibu? Yang nggak jelas. Nah, itu. Yang nggak jelas itu siapa? Ya kita ini. Emang Bapak Ibu sudah jelas? Hah? Kan belum juga kan? Nah, makanya jangan mengaku dulu. Jadi kalau yang belum jelas, siap-siap untuk ditanya. Apa pertanyaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, awalu ma yus'al, ya, pertama kali nanti akan ditanya kepada seorang hamba itu adalah alam nusahih jismak wa nurwi bil ma'il barad, atau barid, ya. Bukankah kami telah mensehatkan tubuhmu? Nah, itu kan. Bukankah kami telah memberikan kamu minum yang segar? Nah, itu. Jadi pertanyaan itu nanti la tus'alunna yauma izin anin na'im. Jadi di penghujung surat At-Takatsur itu, kalian betul-betul akan ditanya kelak dengan naim. Bukan Ustaz Naim, ya, naim. Apa naim itu? Apa artinya naim itu? Jadi ada na'mah, ada ni'mah, ada nu'mah, ada na'im. Sama-sama dari nun ain mim. Nah, nu'mah dalam surat Dukhan ayat 27 Allah berfirman, ya, wa na'matin fi kanu fiha fakihin, ya. Na'mah itu namanya sesuatu yang dinikmati, itu na'mah, ya, dan itu mengarah kepada materi saja, itu na'mah. Jadi mereka itu bersenang-senang, ya, dengan kenikmatan dan sifatnya materi saja, itu namanya na'mah. Kemudian ada namanya ni'mah. Ni'mah, apa namanya ni'mah? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu apa? Ceritakan. Apa maksud nikmah itu? Adalah al-minnatu minallah as-sadiqa bil qalil aw katsir. Pemberian Allah kepada kita, baik itu sedikit maupun banyak, materi atau immateri, itu namanya nikmah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga itu juga disebut dengan ni'mah wan na'im, ya, ya.
Namun naim itu bedanya dengan nikmat. Naim itu full sekali. Wa jannatu naim artinya apa? Surga yang penuh dengan kenikmatan apa saja. Nah, itu. Makanya doa Nabi Ibrahim dalam Syu'ara ayat 85 itu waj'alni min warasati jannatin naim. Ya Allah, jadikan aku sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi kita kalau berdoa itu doanya Allahumma ja'alni min warasati jannatin naim. Ya Allah, jadikan aku sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surah At-Takatsur, pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada kita di hari kiamat, ya, selain dari umur, ya, selain dari apa tadi, usia kita, kemudian harta kita, ada namanya naim. Apa saja nikmat itu pasti Allah tanya. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapati Abu Bakar, Umar bin Khattab sedang keluar gitu, ya, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka berdua, kemana kalian? Ada apa kok keluar jam segini gitu? Maka mereka menjawab, akhrajana al-ju'. Nah, itu yang menyebabkan kami keluar tuh rasa lapar ya Rasulullah. Wah, sama dong kata Rasulullah. Jadi sama-sama ini kita lapar. Yuk berdiri, kita pergi ke tempat sahabat kita. Maka Rasulullah menuju ke suatu tempat, ya, kemudian di situ Rasulullah SAW tidak menemukan sahabat itu, tapi menemui istrinya. Kata Rasulullah, mana sahabat? Kemudian istri menjawab, sedang mengambil sesuatu, sebentar lagi datang. Maka ketika sahabat itu datang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian begitu senang sekali karena didatangi oleh orang yang sangat mulia, Rasulullah dan sahabat yang mulia, Abu Bakar dan Umar. Maka langsung sahabat ini tidak hanya menyiapkan kopi atau teh, roti secangkir, tapi langsung menyembelih hewan, kambing 1 ekor. Senanglah Rasulullah datang gitu kan, dan membawa 1 tangkai besar kurma. Maka Rasulullah pun makan dengan Umar, dengan Abu Bakar, ya makan normal, yang orang lapar ya normal Bu ya, makannya gitu. Maka selesai makan tersebut Rasulullah mengatakan, latus alunna yauma izin anin naim. Yang kalian makan tadi itu pasti ditanya nanti itu, kata. Nak muntah gimana lagi sudah dimakan. Begitulah Rasulullah adabnya Bapak Ibu dengan Allah, tidak langsung ngasih apa, tidak langsung nakut-nakuti, makan dulu, makan. Kalau ditakuti tadi tak makan kawan tuh, kasihan tadi kambing sudah dimasak, ada gula ya lah, kemudian kurma banyak, susu ada. Kalau ditakuti, hati-hati, ini besok ditanya ini semua ini, tak jadi makan langsung ini. Nah lapar kan, selesai makan baru disampaikan Rasulullah, apa yang kalian makan tadi itu pasti ditanya itu. Jadi semua yang kita nikmati, yang kita rasa enak, nikmat, itu namanya naim atau ni'mah. Itu akan ditanya. Nah termasuk tadi yang ditanya, walaupun bukan terkait dengan nikmat yang kita rasakan, tapi sehat pendengaran kita, sehat mata kita, sehat kaki kita, sehat tangan kita, tubuh kita sehat. Ini itu dipertanyakan, untuk apa itu semua? Nah kepada siapa ditanyakan itu semua Bapak Ibu? Kepada yang tak jelas. Nah yang sudah jelas dia seperti Rasulullah, para wali-wali Allah, termasuk para sahabat, orang solihan, nggak perlu ditanya karena sudah jelas dia menggunakan dengan yang baik. Ini makanya berlaku yaumal arad, hari dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu yang merasa kurang jelas hari ini, ya kan, siap-siapkan itu jawabannya kelak di hari kiamat. Ya, makanya kalau yang sudah jelas amal kebaikannya itu ya, jadi seperti Rabi'ah al-Adawiyah itu ada ceritanya ya, ketika ditanya di kubur itu kan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabi'ah al-Adawiyah itu apa? Menangkis mungkar nangkir. Ini makhluk ada-ada saja ya.
Yang ditanya siapa Tuhanmu, ya jelas tahu lah Tuhan ini pemilik alam semua. Nah, ini karena sudah hebat amalnya kan. Kalau kita yang tak hebat amal, menurut buka, gitu. Maka Bapak Ibu melihat Allah, kalau salafus salihin, orang-orang soleh, insya Allah sudah jelas amalnya, itu nggak perlu lagi ya. Artinya sudah top chair lah mereka itu dalam apapun nanti fitnah-fitnah yang terjadi gitu. Aman, bisa menangkis itu semua. Nah kita ini ya mudah-mudahan ya dengan terus kita update ya ilmu kita, ilmu yakin kita. Ainul yakinnya yaitu tadi kita merasakan ya. Makanya bagi yang hidup namanya ilmu yakin, yang sudah mati ainul yakin ya. Nah yang merasakan di kubur itu seperti apa nanti. Rasulullah SAW, para Rasul Allah itu ilmul yakin. Nah, tapi nanti malaikat itu sudah ainul yakin karena langsung menyaksikan bentuk surga, bentuk neraka gitu kan. Nah, jadi ada memang namanya tingkatan-tingkatan dalam hal itu. Nah, kita yang masih hidup terkait dengan hal-hal yang belum nampak oleh kita ilmu yakin. Termasuk mengenai kubur ya. Nah, baru kita nanti rasakan ketika kita sudah mati. Maka namanya ainul yakin. Nah itu. Jadi untuk merasakan kubur itu tunggu dulu mati. Jangan sekarang saya sudah pernah mati. Dia belum mati. Mati dalam konteks bahasa saja. Mati aku katanya. Tapi belum mati kan? Nah, masih hidup. Nah yang disebut dengan mati itu berpisahnya roh dengan tubuh kita. Masuk ke kubur baru tahu bagaimana kubur itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah begitu juga nanti dengan hari kiamat, yaitu pertanyaan-pertanyaan hari kiamat itu kita belum ainul yakin, tapi kita ilmu yakin. Nah disinilah Bapak Ibu dengan kita mengetahui dari Al-Quranul Karim, tahu dari hadis-hadis Rasulullah dan perkataan-perkataan para ulama, menumbuhkan rasa percaya kita bahwasanya ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan itu bagi yang tidak jelas, kurang jelas. Nah untuk menjawabnya itu tadi kita persiapkan di dunia ini, kesehatan tubuh kita ditanya kelak, nikmat apa saja ditanya kelak, kemudian termasuk tadi yang kami sampaikan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, umur kita juga ditanya. Ini berlaku untuk hari kiamat pertanyaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Berapa waktu lagi? Habis? 6. Ada pertanyaan? Silakan. Tak ada? Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kan hari kiamat itu memang belum nyata, belum terjadi. Bagaimana kita berperilaku agar kita selalu mengingat hari kiamat? Iya. Nah, itu aja. Terima kasih ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Bagaimana kita berperilaku agar ingat hari kiamat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keimanan kita itu berbeda dengan keimanan orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ya, ketika seorang sahabat Nabi bernama Hanzalah itu ikut kajian Nabi, semangat, saking semangatnya dia lupa sama keluarganya di rumah lagi. Itu begitu tuh. Tapi kalau sudah sampai ke rumah, itu hilang itu. Kajian di masjid tadi itu hilang. Nah itu turun itu kan. Makanya beliau mengatakan nafaqal Hanzalah. Hanzalah ini telah menjadi munafik gitu. Loh, karena itu tadi kalau dekat dengan majelis ilmu, majelis Nabi itu bawaannya apa? Ingat akhirat saja, ingat kiamat saja.
Ya, tapi kalau sudah keluar, nah itu nggak ingat lagi, Bu. Betul, Bu ya? Kan begitu yang terjadi sama kita. Maka Hanzalah melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nafaqal Hanzalah. Hanzalah telah munafik ya Rasulullah. Loh, kenapa? Begini-begini ya Rasulullah. Sa'ah kata Rasul. Jawaban Rasulullah enteng saja. Sa'ah. Memang begitu ya Hanzalah. Ada masanya memang kau agak lemah, ada masanya kau naik terus gitu kan. Lalu sa'ah. Namun Bapak Ibu bukan Allah, turunnya keimanan Hanzalah itu bukan seperti turunnya kita. Jadi kalau 100 itu turunnya 20%. Nah itu masalahnya. Kalau kita kan turunnya berapa? 80%, tinggal 20 lagi ya. Itu masalahnya begitu. Jadi kalau Hanzalah itu dari 100 turunnya berapa? 20, sisanya 80. Nah masalahnya kita tidak, turunnya langsung 0%, 20%. Jadi tinggal, subhanallah, tinggal 20%, turunnya 80%. Nah ini masalahnya di situ. Itulah bedanya Bapak Ibu, itu bedanya kan. Walaupun turun saat-saatnya, ada saat-saatnya, tapi tidak seperti saat-saatnya seperti kita. Saat-saatnya selalu turun saja begitu kan. Nah, namun untuk mengakali itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, tentu adalah solusinya ya. Solusinya itu adalah kita berzikir kepada Allah itu tuh tanda kita. Karena zikir itu, mohon maaf Bapak Ibu, zikir itu atau baca Al-Quran itu tidak ada batas waktu. Makanya di dalam Al-Quran surah Fatir itu ayat 29 nih, innal ladzina yatluna al-kitab, sesungguhnya yang membaca Al-Quran, wa aqamus salah, telah mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, mereka menginfakkan hartanya baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yarjunya tijarah lan tabura, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Coba Bapak Ibu perhatikan redaksi kalimat yang digunakan dalam fi'lul mudhari' yatluna, sementara salat dalam fi'lul madhi' aqamu, telah mendirikan. Impak dalam perlu fi'lul madhi' anfaqu, telah berimpak, telah mendirikan salat. Semua kedua amal ini bergantung kepada waktu. Kalau salat masuk waktu salat, kalau impak ada harta baru berimpak, bisa berimpak. Zakat kalau sudah sampai waktu dan haulnya kan gitu kan, nasabnya. Nah, itu ada waktu. Namun membaca Al-Quran, berzikir nggak perlu waktu, nggak dibatasi waktu, kapan saja. Nah jadi untuk menguatkan itu ya, agar kita terus ya berperilaku bisa tentang akhirat itu ya, terus bacalah Al-Quran terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat. Khatamkan itu, mudah-mudahan bisalah kita ya, walaupun turunnya tidak turun drastis ya, mudah-mudahan masih adalah harapan untuk naik ya, dengan adanya kita membaca terus Al-Quran. Karena Al-Quran kita membaca tidak terbatas waktu. Jadi mulai Bapak Ibu cari ayat-ayat yang terkait dengan hari kiamat. Dan Rasulullah begitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika beliau sholat tahajud itu, sampai-sampai Abu Darda itu ya, Rasulullah itu kalau membaca rakaat pertama itu memang berapa surah? Bukan satu surah. Al-Baqarah, dalam riwayat itu Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran begitu ya. Nah, 3. Sampai-sampai Abu Darda mengatakan, saya kira ini sudah selesai nih. Nggak taunya nyambung lagi. Nyambung terus. Dan itu beliau membacanya bukan cepat tapi menghayati. Jadi semua kalau ayat tentang hari kiamat beliau langsung sedih gitu. Kalau nanti ketemu dengan ayat tentang azab beliau langsung sedih, nikmat berasa senang, begitu-gitu. Jadi itu lama, bayangkan berapa lamanya sholatnya. Maka wajar kalau tumitnya bengkak kan. Nah, itu wajar karena lama sekali. Bahkan sampai-sampai Ibnu Abbas itu kan boleh ya sholat tahajud itu berjemaah ya. Sampai-sampai Ibnu Abbas itu tak mau sholat lagi. Kenapa? Saking lamanya Rasulullah itu. Nah itu kan, lamanya sambil menghayati yang dibaca. Jadi ini juga pesan kami kepada kita semua, kalau kita punya waktu untuk sholat tahajud ya, janganlah berupaya kita ingin cepat segera, ya kan? La tuharik lisanaka lita'jala bihi gitu kan. Jangan cepat-cepat selesailah gitu kan. Nah, kalau kita tuh kan kalau baca Al-Quran biar apa? Cepat
cepat selesai. Nah, itu kadang kita sedang menghayatinya tentang hari kiamat, tentang ada azab-azab Allah, ada nikmat-nikmat Allah juga gitu kan. Nah, jadi itu satu di antara caranya kita berperilaku juga agar apa? Agar kita dekat atau ingat kepada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan kajian subuh kali ini. Semoga kita diberkahi di Allah Subhanahu wa taala umur kita, diberkahi amal kita, diberkahi kesehatan kita, dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan apapun. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, dan Allah berikan kita al-afiyah fid dunya wal akhirah. Dan kepada saudara-saudara kita, ibu bapak kita terkhususnya yang telah wafat, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah ampuni dosa mereka, Allah jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf dalam penyampaian kami. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Allah